warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Gimana nih kabar sahabat Senang Tani semua? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk bertani. Sahabat Senang Tani, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi kesalahan kita saat melakukan budidaya tanaman cabai di musim kemarau. Nah, jadi pada kesempatan kali ini akan coba kami sampaikan apa saja sih biasanya kesalahan yang terjadi saat melakukan budidaya tanaman cabai di musim kemarau dan bagaimana hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut supaya kedepannya kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi lagi dan harapannya hasil yang kita dapatkan bisa lebih optimal. Nah, jadi simak video kali ini sampai akhir untuk tahu lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut. Oke, sahabat Senang Tani semua, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan cabai miliknya Mas Taufan, tepatnya di Desa Sewuan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Nah, di sini Mas Taufan ini menanam varietas Absolut 69. Namun pada kesempatan kali ini kami akan lebih fokus mengenai pembahasan apa saja sih kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi, yang biasanya kita lakukan saat budidaya tanaman cabai di musim kemarau dan bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai pemberian pupuk dasar untuk tanaman cabai. Biasanya mungkin para petani juga sudah mengetahui bahwa untuk musim kemarau ini kebutuhan unsur nitrogen tentunya harus kita penuhi dan kita bantu dengan pemberian pupuk. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman ini adalah dengan pemberian pupuk kandang seperti yang dilakukan oleh Mas Taufan di sini. Jadi ini merupakan lahan baru. Kemudian untuk pupuk dasarnya ini beliau hanya menggunakan pupuk kandang kotoran kambing dan juga pupuk dolomit. Nah, di sini Mas Taufan ini menggunakan pupuk kambing sebanyak 150 karung untuk jumlah populasi tanamannya adalah sekitar 3.200 tanaman. Kemudian tidak diberikan pupuk dasar lain selain pupuk kandang tadi. Nah, biasanya kesalahan yang terjadi saat kita mengaplikasikan pupuk kandang ini adalah kondisi pupuk kandang yang belum terfermentasi dengan baik. Jadi sebenarnya pemberian pupuk kandang ini jika kita lakukan secara tepat, ini akan bisa meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan dari pemberian pupuk kandang itu sendiri. Mungkin sahabat Senang Tani semua juga pernah mengalami bahwa setelah melakukan pemberian pupuk kandang, mungkin banyak tanamannya yang mati karena terserang busuk batang ataupun layu, atau mungkin bisa mati karena faktor-faktor yang lain. Nah, setelah itu mungkin sahabat Senang Tani bisa menyimpulkan bahwa pemberian pupuk kambing ini sangat beresiko. Nah, jadi ini adalah pentingnya memberikan pupuk kandang yang sudah terfermentasi dengan baik. Bagaimana sih ciri-ciri pupuk kandang yang sudah terfermentasi dengan baik? Yaitu yang pertama adalah wujudnya sudah tidak seperti wujud awalnya. Jadi pupuk kandang yang sudah terfermentasi ini biasanya sudah hancur. Jadi biasanya kalau pupuk kotoran kambing ini masih awalnya berupa butiran, kemudian lama-kelamaan jika sudah terfermentasi dia akan menjadi lebih hancur, jadi sudah tidak terlalu terlihat wujud aslinya. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah untuk bau yang dihasilkan dari kotoran kambing tersebut sudah tidak terlalu menyengat. Jadi pupuk kandang yang sudah terfermentasi dengan baik untuk bau ini sudah tidak terlalu menyengat, jadi tidak terlalu mengganggu. Dan mungkin jika sahabat Senang Tani masih mengaplikasikan pupuk kandang yang masih menyengat baunya, ini mungkin bisa menjadi salah satu kesalahan yang bisa berdampak buruk ke depannya. Kemudian ciri-cirinya yang lain adalah warna dari pupuk kandang tersebut sudah tidak seperti warna pada kondisi awalnya, jadi mungkin sudah mulai memudar dan sudah mulai berwarna kehitaman. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri bagaimana pupuk kandang yang sudah terfermentasi dengan baik. Untuk di lahan ini, di sini Mas Taufan ini melakukan fermentasi pupuk kandang selama sekitar 2 bulan. Jadi sekitar 2 bulan itu pupuk kandangnya didiamkan terlebih dahulu, baru kemudian ditaburkan ke seluruh permukaan tanah, kemudian baru dilakukan pembuatan bedengan. Kemudian setelah dilakukan pembuatan bedengan, baru ditaburi dengan dolomit pada permukaan bedengannya. Nah, sebenarnya cara pengaplikasian pupuk kandang ini ada bermacam-macam cara. Untuk cara yang lain, sahabat Senang Tani semua bisa dengan melakukan penaburan pupuk kandang yang sudah terfermentasi pada bedengan yang sudah jadi, kemudian diratakan di permukaan bedengannya, kemudian
bisa disemprotkan dengan dekomposer seperti E4 ataupun dekomposer yang lain. Nah, penyemprotan dekomposer tersebut bisa membantu pupuk kandang ini untuk lebih terurai dengan cepat karena kandungan dari dekomposer ini adalah berupa bakteri yang bisa menguraikan pupuk kandang ini supaya pemecahan unsur-unsur haranya bisa dilakukan dengan cepat, jadi tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, jadi mengapa sih pemberian pupuk kandang yang belum terfermentasi ini bisa berdampak buruk bagi tanaman? Jadi karena pupuk kandang ini, terutama pupuk kandang dari kotoran kambing, sifatnya adalah pupuk panas. Jadi dia ini bisa terfermentasi dengan cepat oleh mikroorganisme, namun akibat dari fermentasinya yang cepat ini, dia akan menghasilkan uap yang panas. Jadi nantinya tanaman ini akan kepanasan karena efek dari proses dekomposisi pupuk kotoran kambing tadi yang dilakukan dengan cepat oleh mikroorganisme. Nah, jadi efeknya adalah bisa menghambat pertumbuhan tanaman, kemudian selain itu juga bisa membuat tanaman ini lebih rentan terhadap serangan patogen penyakit, terutama Fusarium, karena Fusarium ini adalah patogen yang lemah, jadi dia menyerang tanaman yang kekebalan tubuhnya lemah. Jadi saat proses dekomposisi pupuk kambing yang menghasilkan uap panas ini bisa menghambat pertumbuhan tanaman, jadi kondisi tanaman ini bisa lemah dan mudah terserang oleh patogen penyakit. Nah, kemudian kita beralih mengenai pembahasan kedua, yaitu mengenai sistem pengairan yang dilakukan saat musim kemarau. Mungkin ada nih beberapa sahabat senang tani yang melakukan pengairan di musim kemarau ini dengan sistem lep atau dengan penggenangan. Nah, sebenarnya sah-sah saja jika kita ingin melakukan penggenangan di lahan kita, namun sebaiknya dilakukan secukupnya saja. Karena di musim kemarau ini, karena kondisinya yang sangat panas, kemungkinan jika kita lakukan penggenangan, ini akan membuat tanaman ini menjadi stres. Kemudian saat tanaman ini sudah stres, nantinya bisa menyebabkan kerontokan pada daun maupun buah dari tanaman itu sendiri. Nah, jadi yang kami sarankan untuk pengairan di musim kemarau ini sebaiknya dilakukan via kocor. Jadi jika kita lakukan dengan cara pengocoran, ini bisa lebih meminimalisir tingkat stres pada tanaman sehingga kerontokan pada daun maupun buah ini bisa juga diminimalisir. Kemudian selain stres yang dirasakan oleh tanaman, penggenangan air ini juga bisa memicu penyebaran patogen penyakit terutama jamur, karena jamur ini bisa menyebar melalui air, kemudian bisa juga melalui tanah maupun angin. Jadi jika kita melakukan penggenangan di lahan kita, kemungkinan patogen penyakit untuk menyebar ini bisa lebih cepat karena patogen tersebut bisa dengan mudah menyebar melalui air. Nah, untuk di lahan ini, di sini Mas Taufan ini melakukan pengocoran dengan interval seminggu sekali atau beliau lakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi jika sekiranya tanaman ini terpapar oleh suhu panas, kemudian kondisi tanahnya juga sudah kering, ini beliau lakukan pengocoran. Namun jika sekiranya kondisi lahan ini masih cukup lembab, kemudian kondisi tanamannya juga tidak terlalu terpapar oleh suhu yang panas, ini beliau sesuaikan lagi untuk pengocorannya. Dan untuk di lahan ini, di sini tanaman cabenya ini sudah petik sebanyak 4 kali. Namun Mas Taufan ini baru melakukan pengocoran selama 4 kali. Jadi jangan terlalu berambisi untuk memberikan asupan air yang tinggi kepada tanaman, karena tentunya itu juga bisa menimbulkan dampak buruk bagi tanaman itu sendiri. Dan untuk kocornya, di sini Mas Taufan ini melakukan pengocoran pupuk kalsium, kemudian ditambahkan dengan MKP atau bisa di rolling dengan KNO3. Nah, kemudian kesalahan selanjutnya adalah pemberian pupuk susulan dengan metode yang salah. Jadi di sini Mas Taufan ini melakukan pemberian pupuk susulan dilakukan dengan cara ditaburkan pada lubang pupuk susulannya. Nah, jadi karena di musim kemarau ini otomatis curah hujannya sangat rendah, bahkan mungkin tidak terjadi hujan. Jadi jika kita melakukan penaburan pupuk susulan, terutama pupuk susulan yang sifatnya adalah slow release, maka pupuk tersebut akan sulit untuk terurai. Jadi pupuk tersebut tidak mampu menyediakan unsur hara bagi tanaman karena masih tidak bisa terurai di dalam tanah karena tidak kita bantu dengan pemberian air. Nah, jadi untuk sahabat senang tani semua bisa melakukan pemberian pupuk susulan ini dengan melarutkan pupuk tersebut, kemudian baru kita kocorkan ke lubang susulan, atau bisa juga dengan penaburan di lubang susulan baru kemudian kita bantu dengan pengocoran air supaya harapannya bisa lebih mudah larut, kemudian unsur-unsur haranya juga bisa lebih mudah dilepas, kemudian bisa lebih mudah juga diserap oleh tanaman.
Dan untuk di lahan ini, di sini Mas Taufan ini melakukan pemberian pupuk susulan dengan pupuk NPK kapsul yang sifatnya adalah slow release. Jadi jika sahabat senang tani semua juga ingin memberikan pupuk susulan, contohnya pupuk NPK kapsul ini yang sifatnya adalah slow release, jadi sahabat senang tani semua bisa melakukan pengaplikasian dengan cara melarutkannya terlebih dahulu ke dalam air, baru kemudian dilakukan pengocoran pada lubang susulan. Kemudian kita beralih mengenai bagaimana cara penyepraian yang dilakukan oleh Mas Taufan di sini. Untuk penyepraian di sini beliau menggunakan fungisida dengan bahan aktif propinep, kemudian ada juga menggunakan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole, kemudian ditambahkan dengan insektisida untuk ulat dan ditambahkan lagi dengan pupuk buah. Nah, di sini Mas Taufan ini menggunakan pupuk buah Kalinet untuk penyepraian. Jadi karena tadi untuk nutrisi via kocornya beliau sudah menggunakan MKP di rolling dengan KNO3 putih. Ini untuk pemberian nutrisi via spray beliau menggunakan pupuk buah Kalinet. Jadi mungkin sahabat senang tani semua mungkin banyak juga yang bertanya apakah pengaplikasian MKP dan juga pupuk buah Kalinet ini bisa dicampur. Jadi saran kami untuk kedua pupuk ini sebaiknya dilakukan perollingan atau bisa juga dilakukan pemberian nutrisi via bawah seperti yang dilakukan oleh Mas Taufan di sini. Untuk pemberian nutrisi via kocor beliau menggunakan MKP, kemudian untuk nutrisi via spray beliau menggunakan Kalinet. Jadi karena kandungan dari kedua pupuk ini hampir sama ya, jadi MKP kandungannya adalah kalium dan fosfat dan Kalinet kandungannya adalah kalium, fosfat, dan boron. Jadi ada tambahan unsur boron pada pupuk Kalinet ini yang memungkinkan unsur kaliumnya bisa lebih dibantu cara kerjanya, jadi lebih efektif untuk pembentukan buah. Kemudian dengan unsur boron ini juga bisa mempertahankan kondisi daun supaya bisa tetap berfotosintesis sehingga buah yang dihasilkan ini bisa terus berulang kali. Selain itu, kedua pupuk ini juga mengandung unsur fosfat di mana unsur ini berperan untuk mencegah kerontokan buah. Nah, jadi karena kerontokan buah ini bisa terjadi yang pertama karena tanaman kekurangan air, bisa juga karena kelebihan air, atau bisa juga karena kekurangan unsur fosfat atau kalsium. Jadi dengan pemberian pupuk yang mengandung fosfat ini bisa meminimalisir kerontokan yang terjadi pada tanaman cabai di sini. Kemudian untuk penyepraian di musim kemarau, mungkin sahabat senang tani semua bisa menambahkan mineral pelindung tanaman supaya tanaman ini terlindung dari paparan sinar ultraviolet. Karena di musim kemarau biasanya paparan sinar mataharinya sangat tinggi, jadi kemungkinan tanaman ini bisa terpapar sinar ultraviolet dengan intensitas yang tinggi. Nah, dengan pemberian mineral pelindung tanaman ini bisa lebih melindungi permukaan tanaman dari paparan sinar UV. Selain itu bisa juga melindungi permukaan tanaman ini dari infeksi patogen penyakit. Nah, salah satu mineral pelindung tanaman yang bisa sahabat senang tani gunakan adalah Cover BP. Dengan penambahan mineral pelindung tanaman ini bisa melindungi tanaman itu sendiri dari paparan sinar UV, kemudian dari infeksi patogen penyakit. Selain itu juga bisa meningkatkan efektivitas dari penggunaan fungisida maupun pestisida yang lain. Jadi penambahan mineral pelindung tanaman ini bisa dilakukan oleh sahabat senang tani semua terutama saat menghadapi musim kemarau. Kemudian mungkin ada sedikit tambahan dari kami bahwa untuk menghadapi musim kemarau, sahabat senang tani semua bisa mengaplikasikan asam humat pada tanah, karena dengan pengaplikasian asam humat ini bisa membantu tanah untuk menyimpan air lebih banyak sehingga pasokan air di dalam tanah ini bisa terjaga, jadi tanaman bisa tetap menyerap air untuk pertumbuhannya. Jadi sifat dari asam humat ini saat musim kemarau adalah seperti spons yang bisa menyimpan air lebih banyak, jadi tentunya tanaman ini terhindar dari stres akibat kekeringan karena kekurangan air. Jadi selain sebagai pembenah tanah, asam humat ini juga bisa membantu tanaman terhindar dari stres saat musim kemarau. Kemudian tambahan lain selain asam humat, sahabat senang tani bisa mengaplikasikan jamur mikorizа. Mengapa? Karena dengan pemberian mikorizа ini bisa membantu tanaman ini untuk membentuk serabut akar yang lebih banyak. Jadi otomatis jangkauan akar untuk menyerap air ini bisa lebih luas. Jadi tanaman terhindar dari kekurangan air. Selain itu, mikorizа ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman sehingga pertumbuhannya lebih bagus, kemudian ketahanannya terhadap serangan patogen penyakit juga lebih baik, dan tentunya buah yang dihasilkan juga bisa lebih meningkat lagi. Nah, kemudian
Kesalahan selanjutnya adalah pemilihan varietas yang kurang tepat, karena di musim kemarau ini biasanya serangan hamanya lebih tinggi karena kondisi suhu yang tinggi. Jadi ini memungkinkan hama bisa berkembang biak dengan cepat dan bisa menyerang tanaman, kemudian bisa menyebarkan virus Gemini yang menyebabkan penyakit kuning. Jadi penting sekali untuk memilih varietas yang tepat saat musim kemarau, dan kami sarankan untuk menanam varietas yang sudah terbukti tahan virus. Salah satunya adalah Absolute 69 seperti yang ditanam oleh Mas Taufan di sini. Dan sudah terbukti dengan menanam varietas Absolute 69 ini, yang pertama adalah bebas dari serangan virus. Kemudian untuk hasilnya, Mas Taufan juga merasa sangat puas dengan varietas ini karena buahnya yang sangat lebat, dan di petikan yang keempat kemarin beliau mendapatkan sekitar 30 kg lebih, dan menurut beliau ini sangat memuaskan. Kemudian karena di musim kemarau ini biasanya serangan hamanya meningkat dengan pesat, penting sekali untuk memilih insektisida dengan bahan aktif yang tepat untuk mengendalikan serangan hama. Jadi harapannya dengan memilih insektisida dengan bahan aktif yang tepat ini bisa lebih efektif untuk mengendalikan populasi hama tersebut. Jadi untuk kerugian akibat serangan hama tentunya bisa diminimalisir. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, akan coba saya simpulkan bahwasanya beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan para petani saat budidaya tanaman cabai di musim kemarau adalah yang pertama mengenai pemberian pupuk dasar. Jadi pastikan jika sahabat senang tani semua ingin mengaplikasikan pupuk kandang, pastikan pupuk kandangnya sudah terfermentasi dengan baik dan dosisnya juga harus sesuai dengan anjuran. Kemudian kesalahan yang kedua adalah mengenai sistem pengairan, di mana biasanya saat musim kemarau ini terlalu berambisi untuk menggenangi lahan dengan air, di mana penggenangan tersebut jika terlalu berlebihan akan menimbulkan dampak buruk bagi tanaman itu sendiri karena kondisi cuaca yang panas. Kemudian langsung kita berikan air dalam jumlah yang banyak, ini tentunya bisa menimbulkan tanaman menjadi stres, kemudian bisa memacu kerontokan daun maupun buah pada tanaman. Jadi sebaiknya di musim kemarau ini kami sarankan untuk melakukan pemberian air via kocor. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah pemilihan varietas yang kurang tepat, karena di musim kemarau biasanya serangan virusnya merajalela. Jadi penting sekali untuk memilih varietas yang sudah terbukti tahan virus. Kemudian beberapa saran dari kami untuk sahabat senang tani, di musim kemarau ini sebaiknya ditambahkan mineral pelindung tanaman untuk melakukan penyepraian, karena dengan mineral pelindung tanaman tersebut bisa melindungi tanaman dari paparan sinar UV yang berlebih, jadi tanaman terhindar dari kekeringan. Selain itu, dengan aplikasi mineral pelindung tanaman bisa juga melindungi tanaman ini dari serangan patogen penyakit dan juga bisa meningkatkan efektivitas dari pestisida yang diaplikasikan. Kemudian tambahan dari kami adalah dengan melakukan pengaplikasian asam humat, karena dengan asam humat ini bisa meningkatkan kapasitas tanah dalam menyimpan air, jadi tanaman bisa tetap mendapatkan asupan air dari dalam tanah. Kemudian selain asam humat, sahabat senang tani semua juga bisa mengaplikasikan jamur mikorizа, karena bisa membantu tanaman ini untuk membentuk serabut akar yang lebih banyak, jadi jangkauan penyerapan airnya lebih luas, jadi tanaman tentunya bisa mendapatkan air dengan mudah. Kemudian saran kami selanjutnya adalah jika sahabat senang tani semua ingin memberikan pupuk via cokol atau pupuk susulan, terutama jika ingin memberikan pupuk yang sifatnya adalah slow release atau lambat penyerapannya, sahabat senang tani semua bisa melarutkan terlebih dahulu pupuk tersebut, baru kemudian dikocor pada lubang susulan. Jadi jika kita melakukan pemberian pupuk susulan via cokol, ini akan lebih susah untuk terurai unsur-unsur haranya. Nah, jadi sahabat senang tani semua bisa melarutkan terlebih dahulu pupuk tersebut, baru kemudian dikocor supaya lebih cepat larut, kemudian unsur hara yang terkandung di dalamnya juga bisa lebih mudah dilepas untuk diserap oleh tanaman. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.